Nah, jadi dan dari sekian banyak ilmu itu yang paling pokok asluddin intisaridin ini adalah ilmu anit tauhid, ilmu tauhid. Makanya Allah ketika memerintahkan kita bertauhid, Allah menggunakan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, kajilah, renungkanlah la ilaha illallah itu. Jangan terima la ilaha illallah kayak orang Nasrani nerima Trinitas. Kalau orang Nasrani nerima Trinitas nggak ada syarat harus paham, nggak ada. Tapi kalau kita Islam, umat Islam menerima tauhid harus dengan pemahaman. Dan pemahamannya sederhana, la ilaha itu bara, ya kan, illallah wala, gitu aja. Ya kan, al wala al bara harus tegak. Jangan karena tauhid nggak dipahami, nggak bisa ngebedain antara tauhid ma ulil amri minkum. Ajib. Gitu. Udah jelas ciri-cirinya tauhid, kan dibilang itu ulil amri, mesti ditaati. Ampun deh. Gitu. Ya kan? Kalau ngomongin hadis udah canggih banget, bisa ngebedain mana yang sahih, mana yang dhaif. Jenggot panjang banget, cingkrang banget. Giliran pemimpin nggak bisa ngebedain mana yang tauhid, mana yang ulil amri. Padahal kan definisinya jelas. Saya ingatkan lagi, siapa tahu waktu itu ngantuk, ya kan? Surat An-Nisa ayat 59. Tolong dilihat lagi ayat ini. Ini ayat-ayat gacok nih yang mestinya udah hafal kita. Jadi di surat An-Nisa ayat 59 Allah terangkan, ya, ulil amri minkum. Ini kan ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni dari Suriah, ketika membahas ayat ini dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir, mengajukan pertanyaan. Kenapa di depan Allah ada taatilah, di depan Rasulnya ada taatilah, di depan ulil amri minkum nggak ada taatilah? Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, nggak ada cerita, nggak ada bak-bu lagi, nggak ada kritik-kritik lagi, gitu, nggak ada syarat-syarat lagi. Pokoknya jelas dari Allah, jelas dari Rasul, taat. Tapi begitu menyebut ulil amri minkum, kenapa nggak ada taatilah? Karena ada syaratnya. Mentaati ulil amri minkum itu ada syaratnya. Syarat pertama apa? Ya harus minkum, harus dari kalangan kalian. Kalian di sini maksudnya siapa? Hai orang-orang beriman. Itu satu-satu, baru satu tuh syaratnya. Bukan satu-satunya syaratnya, ada satu lagi. Di ayat ini juga dijelaskan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah urusan itu, perkara itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Berarti syarat kedua ulil amri, di samping dia harus dari kalangan orang beriman, dia harus dalam menyelesaikan semua perkara hanya mengembalikannya kepada Quran dan sunnah. Kalau dua syarat ini terpenuhi, nggak punya alasan kita nggak mentaati dia. Tapi kalau dua syarat ini nggak terpenuhi, atau satu doang terpenuhi, satu lagi enggak, hak apa dia ditaati? Atas dasar apa kita mentaati dia? Padahal kita hanya mau mentaati pihak yang memang jelas-jelas ngajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Allah menggambarkan nasib yang menimpa orang-orang yang asal ikut aja gitu ya, Allah itu menggambarkan dengan penggambaran yang begitu memprihatinkannya. Lagi-lagi siapa tahu dulu tidur, ya kan? Saya ingatkan lagi Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Ini jelas sekali nih 3 ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya andai kata waktu kapan? Waktu di dunia kan? Ini kan sudah penyesalan nih. Mereka lagi dibakar, disiksa sama Allah di neraka. Mereka berkata, aduh alangkah baiknya dulu di dunia kami taat pada Allah dan kami taat pada Rasul. Jika ayat ini berhenti sampai di sini, Pak, pesan Allah kan jelas.
pesan Allah, mau masuk neraka caranya gampang, nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, pasti dapat kapling di neraka. Kan gitu kan pesan Allah maksudnya. Tapi Allah ingin kita dapat pelajaran lain, pelajaran tambahan. Kenapa nih orang-orang penghuni neraka ini dulu di dunia nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul ya? Rupanya dijelaskan di ayat berikutnya. Mereka yang sedang disiksa tadi itu dalam neraka itu berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Itu rupanya sebabnya mereka jadi nggak taat sama Allah dan nggak taat sama Rasul, karena mereka taat pada pihak yang mereka juluki ulil amri, padahal nggak ngajak kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Dan itu very clear, dia nggak ngajak pada Allah dan Rasul, masih juga disebut ulil amri, ulil amri. Maaf ya, gitu. Kita dikasih tahu sama Allah ulil amri itu punya dua syarat. Satu, dia harus dari kalangan orang beriman. Kedua, dia menyelesaikan semua perkara hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Udah dikasih tahu gitu masih juga. Ya tapi kan kita harus taat. Kenapa terus? Mereka ulil amri. Ampun deh. Diterangin sama Allah ulil amri itu siapa. Makanya sampai Allah menggambarkan, perlu gambaran ini nih, ayat-ayat ini. Kenapa nih orang-orang masuk neraka karena nggak taat sama Allah dan nggak taat sama Rasul? Kenapa mereka nggak taat sama Allah dan Rasul? Karena mereka di dunia mentaati pemimpin dan pembesar yang nggak ngajak ke Allah dan Rasulnya, menyesatkan. Akhirnya di ayat berikutnya apa kata mereka? Ya Rabbana, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari yang kami terima. Mereka sini maksudnya siapa? Mantan pemimpin, mantan pembesar mereka kan? Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Terlambat. Menyesalnya terlambat, mengutuknya terlambat. Kalau mau nyesel kapan? Sekarang. Mengutuk kapan? Gitu. Wake up, sadar gitu loh. Kita ini bukan umat yang asal ikut. Kita ini umat yang sudah diberi sama Nabi sebuah pegangan, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada siapapun dalam rangka durhaka kepada Allah.